berhasil kami laksanakan di SMP Negeri 31 Bekasi. Sekedar catatan, ini adalah sesuatu yang kami lakukan di masa ATHB, Aturan Tatanan Hidup Baru Satuan Pendidikan. Adapun PTMT tetap menunggu izin dari pemerintah Kota Bekasi dan juga Dinas Pendidikan Kota Bekasi dalam hal ini. Sebelum memulai, kita ke dasar hukum dulu Bapak Ibu. Jadi apa yang kami lakukan di SMP Negeri 31 Bekasi ini adalah ada beberapa hal yang mendasari Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adanya kita mengacu kepada SKB 4 Menteri Bapak Ibu. Jadi hal itulah yang menjadi acuan, tapi tidak bisa langsung dari SKB 4 Menteri kami melaksanakan pembelajaran tatap muka, tidak bisa. Kami juga harus menunggu surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Kemudian juga itu juga harus dipenuhi beberapa persyaratan. Yang pertama itu ada rekomendasi dari kelurahan setempat, kemudian juga dari kecamatan juga, serta yang paling penting adalah rekomendasi dari puskesmas ya. Dalam hal ini puskesmas akan meninjau langsung bagaimana kesiapan dari sarana prasarana sekolah, dan terakhir ada keputusannya pada orang tua Bapak Ibu sekalian. Jadi andaipun semua hal umum ini terpenuhi oleh SMP Negeri 31 Kota Bekasi atau sekolah lain yang mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan, namun persetujuan orang tua tidak dapat dipenuhi, maka tatap muka tidak dapat dilaksanakan. Nah, adapun yang kami siapkan Bapak Ibu ada banyak hal dan itu tidak sederhana, tapi mudah-mudahan dalam waktu 20 menit ini Bapak Ibu semua dapat gambaran apa saja yang perlu disiapkan dari sarana dan prasarananya. Yang pertama sekali ini kita memastikan ruangan itu steril Bapak Ibu. Ini dari sisi sarananya. Jadi kami melakukan penyemprotan ya, di lingkungan sekolah dan ruang kelas itu menggunakan disinfektan. Itu rutin kami lakukan seminggu sekali. Kemudian kami juga menerapkan yang namanya jarak dan protokol kesehatan. Jadi kami mengatur tempat duduk ya Bapak Ibu sekalian. Satu meja, satu siswa, jaraknya kurang lebih 1,5 meter. Kami juga menyediakan wastafel yang tidak mewah, tapi masih sesuai dengan standar protokol kesehatan, di tempat cuci tangan dan juga sabun. Kami juga menyediakan APD ya, minimum itu masker dan face shield untuk siswa. Kemudian kami juga menyiapkan termogan, itu alat ukur suhu, dan kita juga secara sederhana menggunakan yang namanya yellow line atau garis kuning. Ya, garis kuning ini sebenarnya sederhana saja. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ya, di kaki siswa ini yang ada guru di depan ini, itu ada semacam garis kuning, ini mengatur seberapa jarak dari siswa tersebut sebelum masuk ke area sekolah. Jadi kita atur itu sedemikian rupa. Kami juga membuat beberapa media informasi, salah satunya adalah spanduk protokol kesehatan. Mungkin terlalu kecil ya, tapi kurang lebih ini adalah hal-hal apa saja yang kita himbau kepada siswa, kita wajibkan kepada siswa selama berada di sekolah. Kemudian untuk sumber daya manusianya sendiri, itu kami melakukan beberapa hal Bapak Ibu sekalian. Yang pertama itu adanya vaksin ya. Jadi seperti tadi yang sudah disampaikan sama narasumber sebelumnya Pak Jam-Jam, jadi ada kewajiban vaksin untuk tenaga pendidik dan juga tenaga kependidikan. Guru dan tata usaha itu SMP 31 Bekasi sudah divaksin. Dari jumlah data pegawai 54 di sekolah kami, itu untuk vaksin pertama dan vaksin kedua itu sudah selesai dilakukan. Itu datanya ada 46.
Kemudian yang belum vaksinnya ada sekitar 8 orang. 8 orang ini belum vaksin tahap 1 dan tahap 2 karena memang ada gangguan kesehatan. Jadi seperti tadi komorbid dan juga ibu menyusui dan ada satu penyintas COVID. Tapi itu pun kami selalu koordinasi dengan dinas kesehatan, dalam hal ini adalah puskesmas. Ini bagaimana itu kami selalu koordinasi. Kemudian langkah selanjutnya setelah divaksin ya, itu kami juga membentuk namanya Satgas COVID, Bapak Ibu. Dalam hal ini adalah pembagian tugas dan sosialisasi SOP prokes di sekolah. Itu dari sisi sarana prasarana dan juga sumber daya manusianya. Kemudian untuk di sisi eksternalnya dalam hal ini adalah siswa, orang tua, dan masyarakat di luar sekolah, itu untuk siswanya kami ada namanya edukasi protokol kesehatan. Materi protokol kesehatan itu kami berikan di Google Classroom ya. Jadi memang ada khusus di classroom perwaliannya, itu materi-materi tentang protokol kesehatan. Kami juga melakukan kampanye melalui media sosial, di YouTube, di status ya. Kalau sekarang kan lagi trennya nih WA nih lah, pakai WhatsApp status gitu ya. Itu juga kita berikan model-model edukasi protokol kesehatan. Dan juga kami juga membuat ini Bapak Ibu ya, YouTube video. Jadi SMP 31 Bekasi ini punya channel YouTube. Nah, isinya adalah tentang salah satunya ini kampanye tentang tata cara masuk sekolah dengan protokol yang benar. Nah, kami juga melakukan tatap muka virtual, ini intensif H-7 sebelum tatap muka itu diberlakukan. Ya, jadi kami melakukan pengecekan ya supaya menyiapkan apa saja yang harus siswa itu siapkan gitu ketika mereka datang ke sekolah. H-1 kami melakukan screening Bapak Ibu. Kami melakukan screening siswa, kami tanyakan ya, tetap kali ini memang ujung tombaknya ada di wali kelas Bapak Ibu. Ya. Ini luar biasa memang perjuangan guru-guru kita selama masa pandemi ini. Udah berjuang dengan penyesuaian yang luar biasa di sisi teknologi, penguasaan teknologi. Ini juga ada juga tugas yang memang harus kita ambil sama-sama gitu, supaya tujuan besarnya adalah yaitu ya anak-anak kita ini mendapatkan pendidikan yang betul-betul layak gitu ya Bapak Ibu, apapun kondisinya. Wali kelas melakukan screening ya kesehatan siswa, jadi sekolah memastikan kesehatan siswanya. Kemudian kita juga mendata memastikan bahwa untuk siswa yang memang berada dalam zona hijau, atau juga kita juga memastikan di lingkungan terdekat mereka ini tidak ada yang terkena COVID. Ya, selanjutnya kita juga menghimbau ya siswa ini orang tua melakukan persiapan, ya sediakan hand sanitizer pribadi, masker pribadi, face shield juga pribadi. Meskipun sekolah memang memfasilitasi ya, tapi kalau bisa orang tua yang memfasilitasi ya mungkin sekolah nanti tidak terlalu banyak ininya ya persiapannya. Kemudian kami juga menghimbau tentang 5M, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, jauhi kerumunan serta membatasi mobilisasi dan interaksi. Tibalah saatnya Bapak Ibu sekalian tatap muka. Nah, ini adalah SOP tatap mukanya. Jadi kami mengharapkan sekali memang siswa itu diantar jemput oleh orang tua yang berada di titik kumpul yang sudah diberikan tanda dan membawa makan minum sendiri. Jadi memang kita upayakan siswa itu diantar jemput oleh orang tua. Jadi kita selalu berikan pengertian. Nah, bagaimana kalau yang pasti nanti akan muncul pertanyaan di Bapak Ibu ya. Bagaimana kalau orang tua yang tidak sempat untuk mengantar? Itu kita kembalikan lagi kepada kesiapan dari orang tua. Makanya kan ada lembar persetujuan. Di lembar persetujuan itu ya disitulah ada poin-poin yang memang ya kan tetap ada opsi Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau memang tidak mampu untuk melakukan tatap muka, disediakan pembelajaran jarak jauh.
Kemudian Satgas Covid Sekolah, ini yang tadi sudah kita singgung di awal, Bapak Ibu sekalian, ini bertugas untuk cek suhu, kemudian menghimbau untuk siswa-siswinya itu cuci tangan, pembagian APD sesuai protokol alur keluar masuk siswa. Kemudian tatap muka ini hanya kami lakukan atas rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi, itu 3 rombel, 6 kelas, hanya 2 jam. Ini perwalian, materinya perwalian dan juga sedikit materi tentang pelajaran ya, mapel. Kita juga mixing dengan pembelajaran jarak jauh. Nah, itu tadi adalah bagian umumnya, sementara ini adalah detailnya Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah cek suhunya. Kemudian kalau kita lihat tetap diatur ya. Ini tetap kita upayakan meskipun kalau dalam kondisi lapangan pasti ada sedikit miss-miss gitu ya, tapi itu yang selalu kita upayakan Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita juga sediakan ada wastafel tadi ya, ini salah satu wastafelnya ini untuk mencuci tangan, jadi siswa melakukan cuci tangan sebelum memasuki ruangan. Kita juga membagikan APD bagi siswa yang APD-nya tidak sesuai standar Bapak Ibu. Ya mungkin terlalu tipis maskernya, atau kemudian dia lupa membawa face shield, nah itu sekolah sudah bersiap untuk hal itu. Ada juga sebelum mengawali kegiatan ya, tatap muka di dalam, ini ada pengarahan juga dari Bapak Kepala Sekolah sebelum memasuki ruangan yang diharapkan itu kita tetap sesuai protokol Bapak Ibu. Kemudian di dalam kelas sendiri, itu sebelum memulai, seperti biasa ada doa bersama, ini pengajar wali kelas menerapkan protokol kesehatan. PBM atau kegiatan belajar mengajar ini selama 2 jam Bapak Ibu, ini ruang 1 sampai 6. Nanti ada grafiknya Bapak Ibu untuk berapa banyak yang hadir dalam satu hari. Ini adalah yang tadi singgung soal data, evaluasi, dan rencana tindak lanjut aturan tatanan hidup baru satuan pendidikan. Ini adalah datanya Bapak Ibu ya. Ini dari tanggal 7, 8, dan juga 9 April. Jadi kami memang dapat rekomendasi, tapi tidak lama-lama ya. Hanya 6 hari, dan itu kita lakukan secara 2 tahap. Jadi kita campur. Kebetulan memang yang dijadikan sampel adalah kelas 7 dan kelas 8. Ya. Jadi kalau misalnya saja dari kelas 7 ini 15 yang hadir, tidak hadirnya 3, ini totalnya kita, karena rata-rata kan 36 ya Bapak Ibu jumlah siswa kami itu, jadi ini pun di angka 15 sampai 18, 14 sampai 18. Dari target 324 ini 293 yang hadir, yang tidak hadir ada sekitar 31 siswa. Jadi kalau dipresentasekan ini 90% hadir, 10%-nya memang yang memilih untuk PJJ dan juga mungkin terkendala dengan beberapa hal. Tapi Bapak Ibu sekalian, meskipun begitu, kami juga di sekolah menyediakan untuk anak-anak atau siswa yang memang terkendala soal fasilitas PJJ seperti handphone ya atau perangkat, laptop dan lain sebagainya, itu kami fasilitasi. Kami pinjamkan, tapi memang hanya untuk di sekolah. Ya, jadi laptop itu keluar untuk siswa-siswi yang memang terkendala mengakses pembelajaran jarak jauh di rumah. Laptop dan juga sambungan internet. Itu untuk data pertama Bapak Ibu. Di data kedua, di ATHBSP tahap kedua, itu kami lakukan dari tanggal 15 sampai tanggal 19, ada jeda ya, 15, 16, dan juga 19. Nah, ini ada peningkatan sedikit Bapak Ibu, kalau tadi 90%, sekarang naik menjadi 90,20%. Jadi yang tidak hadir sekitar 9,8%. Ini kembali ke yang tadi ya, memang ada beberapa siswa yang memilih untuk
PJJ. Dan kami dari sekolah tidak memaksakan hal itu. Beberapa hal yang mungkin jadi evaluasi buat kami ya dari sekolah tuh, ini adanya soal jarak yang belum sesuai ketika mereka berjalan. Ya namanya siswa Bapak Ibu ya, kita kan nggak bisa bilang ini sekali dua kali, harus kadang setahun udah dibilangin juga mereka masih lupa gitu. Makanya pembiasaan itu kepada siswa itu memang betul-betul tenaga yang ekstra keras ya buat kita para pendidik. Nah, ini juga siswa belum membawa bekal dari rumah, ini banyak kita temukan ya, apalagi mungkin ini ya siswa berpikirnya atau orang tua sebentar karena hanya 2 jam gitu ya, tapi untuk minum dan lain sebagainya kami tetap menghimbau untuk siswa bisa membawa makan minumnya sendiri. Yang ketiga ini masker mereka ini belum sesuai standar, tapi Bapak Ibu sekalian kami dari sekolah sudah bersiap ya, jadi memang kita yang masker belum sesuai standar langsung kita ganti gitu ya, kita replace dengan yang dari sekolah. Dan selanjutnya ini soal tingkat partisipasi siswa belum 100%, ini memang harapan kami ya, jadi ya namanya kita kan berharap semua ini bisa kembali normal ya, doa kami semua gitu ya, doa kita semua Bapak Ibu sekalian, bencana pandemi COVID-19 ini bisa segera berlalu. Itu mungkin, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sekian dari saya paparan singkatnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suparman atas paparan yang luar biasa. Dan sangat memberikan pemahaman kepada kita bagaimana tadi implementasi pembelajaran tatap muka terbatas, khususnya dalam penyiapan sarana